Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang ekologi di mata kuliah Biologi 1 ini. Selanjutnya, kami beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri, Husni, bersama rekan-rekan saya, Fahri, Hana, Dinda, Nabilah, Dwi, Davina, dan Budiman. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian ekologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu oikos berarti rumah dan tempat tinggal dan logos berarti ilmu. Menurut Ernst Haeckel tahun 1866, ekologi adalah ilmu pengetahuan komprehensif tentang hubungan organisme terhadap lingkungan hidupnya. Menurut J. Tyler Miller tahun 1975, ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme lain serta lingkungan. Ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya, rumah tangga makhluk hidup. Prinsip ekologi, aliran materi, energi, dan informasi dalam suatu komunitas ke beberapa komunitas lainnya. Di sini ada bakat ekologi, perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya ke dalam ronde yang terkaitnya dan faktor-faktor penyebabnya. Perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berlainan dalam faktor-faktor yang menyebabkan. Ya, terjadi hubungan antara spesies, interaksi antar spesies, makhluk hidup, dan hubungan selama makhluk hidup dengan ronde terkait. Selanjutnya jenis. Dalam jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu menurut habitat dan menurut organisme. Yang pertama, untuk menurut habitat ini terdiri dari 5 poin, yaitu bahari atau kelautan, perairan tawar, darat atau terestrial, ekologi esturia atau muara sungai, dan padang rumput. Dan untuk menurut organismenya terdiri dari 4, yaitu hewan, tumbuhan, manusia, dan administrasi. Kemudian yang ketiga ada ruang lingkup ekologi. Yang pertama itu ada individu. Individu itu sendiri yaitu suatu organisme dari setiap jenis atau spesies tertentu pada suatu lingkungan. Ada beberapa contoh yaitu seperti seorang manusia, seekor ikan, seekor burung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada populasi. Populasi itu sendiri yaitu suatu kelompok dari individu-individu sejenis yang berada di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Contohnya itu seperti populasi adalah populasi manusia, populasi burung, populasi rumput, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga komunitas. Komunitas itu sendiri yaitu suatu kelompok makhluk hidup yang terdiri atas beberapa populasi dan saling melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya. Contohnya itu seperti komunitas padang rumput. Dan yang keempat yaitu ekosistem. Ekosistem itu sendiri yaitu kondisi terjadinya hubungan timbal balik dan hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya itu ekosistem hutan dan ekosistem air laut. Yang keempat, selanjutnya adalah ekosistem. Definisi dari ekosistem adalah kesatuan dinamis yang terdiri dari berbagai spesies makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun abiotik. Memiliki komponen dan menjalankan fungsi atau proses tertentu yang saling berkaitan dan bergantung satu dengan yang lainnya. Bagi setiap makhluk hidup, komponen ekosistem adalah satu, menyediakan sumber daya untuk kebutuhan hidup, kedua, membentuk kondisi lingkungan. Selanjutnya yaitu di dalam meliputi 3, yaitu perpindahan energi dan materi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lain ke dalam lingkungannya dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Kemudian perubahan populasi atau spesies pada waktu yang berbeda dan hubungan antar spesies seperti interaksi antar spesies makhluk hidup dan hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses terbentuknya terbagi menjadi 2. Yang pertama ada ekosistem alami,
yaitu ekosistem yang proses pembentukannya dan pengembangannya berjalan secara alami tanpa campur tangan dari pihak lain. Contohnya ekosistem laut, ekosistem hutan. Selanjutnya ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang proses pembentukannya dan pengembangannya ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga ada campur tangan manusia, contohnya seperti sawah. Berdasarkan lokasinya, ada ekosistem darat, yaitu ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Yang kedua ada ekosistem air. Yang pertama ada ekosistem air tawar, yaitu sungai, danau, dan rawa. Yang kedua ada ekosistem air laut, terdiri dari contohnya laut, estuaria, dan terumbu karang. Selanjutnya, komponen-komponen ekosistem, yaitu ada komponen abiotik, yaitu suatu ekosistem merupakan komponen yang terdiri dari organisme yang dikelompokkan sebagai berikut, yaitu organisme autotrof, dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik. Organisme autotrof dibedakan menjadi dua tipe, yaitu fotoautotrof, yaitu cahaya sebagai sumber energi, contohnya tumbuhan hijau. Selanjutnya ada chemautotrof, yaitu memanfaatkan reaksi kimia, contohnya bakteri nitrit dan nitrat. Selanjutnya ada organisme heterotrof, yaitu organisme yang memperoleh bahan organik dari organisme lain, contohnya hewan, jamur, bakteri non-autotrof. Selanjutnya ada kedudukan fungsional dalam ekosistem atau niche, produsen, konsumen, pengurai atau dekomposer. Selanjutnya ada detritivore, yaitu organisme yang memanfaatkan sampingan organik pada detritus sebagai sumber makanan. Selanjutnya ada komponen abiotik, yaitu suatu ekosistem merupakan keadaan fisik dan kimia yang menyertai kehidupan organisme sebagai medium dan substrat kehidupan. Contohnya tanah, air, udara, topografi, dan iklim. Lalu selanjutnya ada contoh ekosistem. Di sini kami memasukkan dua contoh ekosistem. Yang pertama ada ekosistem lautan. Di sini ekosistem lautan tuh seperti isinya ikan, terus ada terumbu karang dengan makhluk-makhluk di terumbu karangnya seperti bintang laut. Terus yang kedua ada hutan hujan ekosistem. Ini contohnya tuh di Sungai Gambia di negara Senegal. Selanjutnya, yaitu ekosistem dalam skala yang lebih besar. Maksud dari gambar di bawah ini yaitu kumpulan dari ekosistem itu bisa disebut juga dengan ekoregion. Sedangkan kumpulan dari ekoregion itu bisa disebut juga dengan bioregion. Dan skala yang paling besar yaitu ekozon, yaitu yang terdiri dari kumpulan dari bioregion. Nah, ekozon ini merupakan skala yang paling besar dari ekosistem. Sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam pematerian ini. Silakan untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.